Coba bayangkan kontainer itu seperti sebuah peti harta karun yang sangat valuable. Nah, tentu saja kita tidak akan meninggalkan peti harta karun tersebut itu tanpa dijaga di dalam sebuah eh, tempat yang sangat ramai, gitu kan. Jadi, container security ini seperti membangun sebuah kastil atau sebuah tempat, ya, fortress di sekeliling peti harta karun kita untuk melindungi mereka dari ancaman. Nah, di video kali ini kita akan coba uh, belajar mengenai resiko dari keamanan-keamanan pada kontainer dan juga pada containerized application. Dan kita juga akan belajar bagaimana kita bisa melindungi atau meningkatkan keamanan pada kontainer kita di dalam environment Docker. Nah, di sini kita pertama-tama perlu mempelajari apa itu memahami risiko keamanan kontainer. Nah, itu ada 5. Yang pertama itu ada kernel vulnerabilities, di mana kontainer itu berbagi dengan host kernel, sehingga semua vulnerabilities di kernel dapat mempengaruhi containers. Nah, kernel itu apa? Kernel itu adalah sebuah program komputer yang ada di dalam inti sebuah operating system. Jadi kernel ini merupakan inti dari operating system, ya, jadi sistem operasi, dan secara general mempunyai akses atau kontrol penuh terhadap semua hal yang ada di dalam sebuah sistem gitu. Jadi kernel ini mengatur segala hal yang ada di dalam sistem operasi. Nah, kemudian insecure images artinya uh, image yang tidak aman gitu. Jadi biasanya vulnerabilities itu terdapat di dalam base image atau source code kita, dan juga hal tersebut atau kode aplikasi kita tersebut dapat dieksploitasi. Kemudian ada misconfiguration atau miskonfigurasi. Jadi biasanya ini terjadi pada setting pada resource network ataupun hak akses, ya, privilege yang dapat membuka kesempatan terhadap serangan. Nah, eh, kemudian ada container escapes, di mana ya ini situasinya cukup jarang sih. Jadi attackers dapat mengeksploitasi vulnerabilities untuk dapat keluar dari kontainer dan mengakses host system. Jadi yang dieksploit itu vulnerabilities yang ada di kontainer. Ketika sudah dieksploit, si penyerang tersebut bisa mengakses host sistemnya gitu. Jadi dari kontainernya yang vulnerable dihack, kemudian dapat akses ke host system. Nah, kemudian ada supply chain attacks, di mana eh, ini seperti injection, ya. Jadi ada malicious code, artinya kode yang berbahaya gitu. Yang memang tujuannya untuk menyakiti sistem gitu. Dan dapat diinjeksikan ke dalam images ketika proses build berjalan atau ketika pull image dari registry yang tidak terpercaya. Nah, eh, kemudian kita akan coba belajar mengenai best practice untuk keamanan kontainer. Nah, di sini ada dua bagian, yaitu ada keamanan untuk di bagian image-nya. Jadi ketika kita mau build image, nah image security, dan juga kemudian kita akan melihat dari runtime security gitu. Jadi ketika kontainernya sudah berjalan, image-nya sudah jadi gitu. Jadi gunakan image dari sumber terpercaya. Jadi gunakan official image dari contohnya Docker Hub, atau dari gcp.io, atau dari mungkin container registry milik AWS dan juga Azure. Nah, kemudian scan image, artinya kita perlu memindai image itu terhadap vulnerability. Nah, banyak tools open source dan juga berbayar untuk melakukan vulnerability scanner. Contohnya Claire, Trivy, ya. Tujuannya sih untuk uh, cek terhadap vulnerabilities yang ada di dalam sebuah image sebelum kita deploy gitu. Jadi sebelum image-nya di-build atau di-push dan dijalankan sebagai kontainer. Nah, kemudian kita perlu menerapkan konsep minimal images. Jadi kalau bisa pakai image yang sangat kecil. Jadi nggak misalkan full OS diinstal banyak hal, padahal di akhir build image belum tentu uh,
fitur-fitur tersebut dibutuhkan. Jadi mungkin sebagai contoh base image-nya pakai Linux Alpine gitu ya, yang paling kecil juga sudah cukup. Nah, kemudian kita perlu build image securely gitu. Jadi build image-nya dengan aman. Kita follow best practice ketika menuliskan ya atau membuat sebuah Docker file dan juga menggunakan tools semacam linter gitu ya. Namanya Hadolin untuk mengecek ya atau mereview lagi adanya potensi security gitu. Nah, kemudian untuk runtime security-nya kita perlu menerapkan least privilege principle. Artinya gunakanlah eh, atau jalankanlah kontainer dengan hak akses yang sangat minimal gitu. Hak akses dan kapabilitas yang sangat minimal. Jadi jika tidak perlu diberikan hak akses right, ya tidak usah diberikan, cukup dengan read. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian juga batasi penggunaan resource seperti CPU, memori, jangan di-set maksimum, tapi bisa di-review lagi sekiranya maksimal dari load suatu service itu atau kontainer tersebut bisa sanggup berapa. Nah, hal ini untuk mencegah kontainer itu mengkonsumsi resource yang berlebihan yang dapat mempengaruhi aplikasi lainnya. Kemudian kita juga perlu meningkatkan konfigurasi keamanan jaringan. Kita bisa gunakan firewalls untuk mengontrol network traffic antara kontainer dengan dunia luar gitu. Jadi perlu whitelisting kurang lebih. Nah, gunakan juga secrets management. Jadi jangan taruh secrets di dalam Docker files. Kita bisa manfaatkan environment variable atau secret management tool seperti HashiCorp Vault dan sebagainya. Nah, terakhir itu ada monitoring dan logging. Tentu saja kita perlu melakukan monitor terhadap aplikasi kita dan juga kita perlu menyimpan log atau kita perlu juga monitor container logs untuk aktivitas yang suspicious gitu atau berbahaya dan juga gunakan tools ya semacam intrusion detection systems atau IDS untuk mendeteksi dan memberikan alert terhadap adanya potensial attacks gitu. Nah, kita juga akan belajar mengenai pemindaian Docker image dan list privilege. Cukup sampai di sini videonya. Terima kasih.